Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku semuanya yang solid dan solihah? Ya, anak-anak semuanya kita akan belajar tentang kalimat efektif. Ya, kita mulai ya belajar pagi hari ini dengan materi kalimat efektif ya. Kalimat efektif itu mempunyai syarat-syarat, antara lain memperhatikan kaidah PUEBI, kehematan kata, struktur kalimat sistematis, tidak ambigu, penulisan kata sesuai KBBI. Kita akan belajar satu-satu. Memperhatikan kaidah PUEBI, yaitu pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Yang pertama, penggunaan tanda baca kalimat yang tepat. Tanda bacanya ya, tanda baca akhir kalimat ada titik, tanya, dan tanda seru. Tanda baca selain akhir kalimat yang biasanya ada di tengah, ada koma, titik dua, dalam kurung, petik dua, itu harus sesuai penggunaannya. Selanjutnya adalah penulisan kata depan dan awalan yang tepat. Kata depan itu penulisannya dipisah dengan kata yang diikuti. Biasanya ini untuk kata tempat. Contohnya, di sekolah, berarti dipisah sekolah. Di pasar, di rumah dipisah penulisannya. Di Jakarta, di Kudus, itu penulisannya dipisah. Sedangkan kalau awalan itu disambung dengan kata yang diikuti. Contohnya dimakan, dibaca, dilihat, penulisannya disambung, digabung ya. Penggunaan huruf kapital yang tepat. Penggunaan huruf kapital itu harus diperhatikan kaidahnya. Untuk tiap awal huruf di awal kalimat. Huruf pertama di awal kalimat. Huruf pertama untuk nama orang, huruf pertama untuk nama tempat, huruf pertama untuk nama kota, terus untuk titel, jabatan, dan untuk singkatan. Contohnya MI, kan itu singkatan dari Madrasah Ibtidaiyah. MI, tulisannya M besar, I kecil, I besar, maaf ya, MI, seperti itu ya. Selanjutnya adalah penggunaan kata berimbuhan yang tepat. Memperhatikan awalan, sisipan, dan akhiran dari sebuah kata. Itu harus diperhatikan, digunakan sesuai kalimatnya, sesuai katanya. Selanjutnya, syarat yang kedua adalah kehematan kata. Tidak boros kata, tidak bermakna sama dalam kalimat. Siswa belajar agar supaya pandai. Agar dan supaya itu maknanya sama. Jadi kita memakai satu saja. Siswa belajar supaya pandai. Siswa dapat bisa belajar secara mandiri. Yaitu dapat bisa itu satu makna. Jadi salah satu saja, yaitu siswa dapat belajar secara mandiri. Tidak ada pengulangan kata dalam kalimat. Ya, tidak ada pengulangan kata. Para siswa-siswa semua mengikuti upacara. Berarti nanti satu saja, para siswa atau penggunaan siswa-siswa. Hadirin dimohon masuk ke dalam ruangan. Namanya ke dalam, masuk itu ke dalam, maju itu ke depan. Jadi satu saja. Hadirin dimohon masuk ke ruangan. Gitu ya. Penggunaan kata yang tepat dalam kalimat. Para siswa sedang melirik pertandingan sepak bola. Harusnya menonton. Ya. Adik sedang mengendarai sepeda. Sepeda itu di kayu. Ya, tidak dikendarai. Adik sedang mengayuh sepeda, menaiki sepeda. Ya, syarat selanjutnya adalah struktur kalimat itu harus sistematis. Apa itu sistematis? Yaitu mempunyai struktur kalimat yang sederhana. SPO, subjek, predikat, objek. Anak-anak sudah belajar di kelas 4 dan kelas 5 apa itu subjek, predikat, objek, dan lengkapnya adalah ada keterangan. Kata depan tidak boleh mendahului subjek.
Contohnya, kepada Bapak Kepala Sekolah dipersilakan menyampaikan pidatonya sekarang. Itu salah, kepada tidak perlu ditulis, langsung saja Bapak Kepala Sekolah dipersilakan menyampaikan pidatonya sekarang. Pada jam sekolah tidak diperbolehkan di luar lingkungan sekolah. Itu juga kurang efektif. Pada tidak perlu ditulis, langsung saja jam sekolah tidak diperbolehkan di luar lingkungan sekolah. Syarat yang keempat yaitu tidak ambigu atau tidak punya makna yang ganda. Maknanya artinya cuma satu saja. Di sini contohnya, kucing itu makan tikus mati. Ini tidak efektif karena maknanya ganda. Yang mati siapa? Yang mati tikus atau kucing? Yang benar adalah seperti ini. Kucing itu makan tikus yang sudah mati. Berarti tikusnya yang mati. Atau setelah makan tikus, kucing itu mati. Yang mati adalah kucingnya. Atau kucing makan tikus, lalu kucing itu mati. Ini lebih jelas lagi. Selanjutnya syarat yang terakhir adalah penulisan kata sesuai KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ini berkaitan dengan penggunaan kata baku dan kata tidak baku. Ya, contohnya adalah apotek. Yang baku itu apotek, pakai E, bukan apotik ya. Terus ada lagi praktik. Nah, kalau praktik itu malah yang baku pakai I. Praktik ya. Fitnah, silakan. Silakan ini tanpa huruf H. Silakan ya. Nasihat, metode, telur. November itu pakai V, bukan pakai P. Dan yang lainnya, anggota lembab, cendera mata, pelanggan. Ya, untuk materi kata baku dan tidak baku nanti kita akan belajar lebih lanjut di pertemuan berikutnya, yaitu di tema 2 subtema 3. Nanti kita di muatan bahasa Indonesia akan belajar tentang kata baku dan kata tidak baku. Ya. Ini adalah tugas untuk anak-anak semua. Di sini nanti ada kalimat yang belum efektif. Mohon anak-anak nanti menulisnya di kertas yang sudah Bu Anin berikan kemarin dan ditulis lagi menggunakan kalimat yang efektif. Nomor 1, semua siswa sedang praktek mencangkok di halaman sekolah. Ya. Semua siswa ini tidak efektif. Bagaimana efektifnya ya? Terus praktek itu juga tidak efektif. Yang efektifnya yang mana? Kata bakunya di halaman. Ingat bagaimana menulisnya, dipisah atau digandeng. Jangan lupa tanda bacanya. Dan soal yang kedua adalah sesampainya di rumah Nenek Ida langsung berkebun dengan kakak. Ini ambigu. Kalian harus mengubahnya menjadi kalimat yang efektif. Terus di sini juga ada nama orang, ya. Di sini juga ada nama orang. Bagaimana penulisannya? Dan jangan lupa tanda bacanya. Itu saja anak-anakku semua. Jangan lupa belajar. Tugasnya dikerjakan ya. Jangan lupa sholat sama ngajinya. Makan makanan yang sehat dan olahraga. Jangan lupa lagi di rumah membantu orang tuanya. Terus dari Bu Anin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.